Kita bincang-bincang tentang moto Akademi Kepolisian, Dharma, Ksatria, Bijaksana. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Pak Giri, Pak Jimen, Pak Dodo ya, apa makna dari kalimat tersebut. Kalau menurut saya satu, karena Dharma itu berbakti. Berbakti itu berarti tulus hati, penuh kesadaran, tanggung jawab, disiplin. Ksatria itu jiwa patriotiknya yang tinggi, punya kecintaan, kebanggaan kepada institusi, kepada bangsa, kepada masyarakat, pada institusi. Dan kita bijaksana, artinya wise, menjadi orang-orang yang bisa memahami, bukan minta dipahami, yang melayani, bukan minta dilayani. Orang bijaksana tentu bukan cengeng, ksatria tentu bukan cengeng. Orang-orang yang berdharma, tulus, itu pun juga bukan cengeng, bukan penuh kepura-puraan, bukan cari muka, bukan dibuat-buat, tapi itulah karakternya, itulah habitusnya yang dia lakukan sehari-harinya. Karena pikiran, perkataan, dan perbuatannya sama. Nah, maka pada konteks ini tentu saya ingin menyampaikan, cengeng itu melemahkan, merusak, menghancurkan dari dalam. Satu, selalu mencari pembenaran. Dua, tidak berani bertanggung jawab. Tiga, mencari kesalahan. Empat, minta diperhatikan, diistimewakan. Dan selalu ngeluh, bukan memberikan yang terbaik. Nah, ini Pak Giri, silakan. Ya. Kaitan dengan sikap-sikap Dharma, itu. Ksatria, Bijaksana. Baik, menyambung dari Pak Kalem Diklat, saya memaknai Dharma dari perspektif dharmanya kepolisian adalah sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Kepolisian. Sebagai pemelihara Kamtipmas, sebagai penegak hukum, dan sebagai pelayan masyarakat. Itu lingkup Dharma. Kemudian Ksatria, untuk menegakkan atau menjalankan Dharma itu, maka tidak mungkin bagi kepolisian yang filosofinya melindungi dan melayani tanpa jiwa-jiwa ksatria, keberanian. Karena sesungguhnya polisi ini berada pada hilir ketika seluruh proses kehidupan ini tidak normal, gitu. Maka dia harus mengembalikan kepada perbaikan-perbaikan. Kemudian bijaksana, maka untuk bisa memastikan bahwa Dharma ksatria ini akan berakibat baik, maka dia harus memahami konsep nilai di pengasuhan sebagaimana Pak Kako dan Mentarsis. Harus nilai benar, nilai adil, tidak menimbulkan keburukan. Kebenarannya juga bukan subjektif, tetapi kebenaran yang objektif. Saya kira itu Pak Kalem. Iya, terima kasih Pak Giri. Ini memang bukan hal mudah ya, karena menjadi pemimpin itu kalau bahasa Jawanya nyontoni, ngajari, belani, nek perlu bayari. Karena itu getih rugi semua itu ya. Bukan dibayari. Nah, bukan dibayari. Bukan baliknya. Bukan dilayani. Nah, bukan dilayani. Karena kita memang maunya itu ya. Bukan dilindungi, Dan melindungi. Tapi melindungi. Bagaimana orang yang ksatria itu selesai dengan dirinya. Kita di sini dilatih dalam proses selesai dengan dirinya. Bukan, wah tadi cengeng-cengeng lah ya. Nah, kita sekarang apa kata Pak Jimen? Silakan. Terima kasih Pak Kalem Diklat. Penyampaian-penyampaian yang sungguh luar biasa bagi kami, penguatan bagi kami. Dari Pak Kalem menyampaikan terkait Dharma, kami juga sering sampaikan kepada para taruna terkait Dharma. Dharma ini kalau saya sampaikan terkait masalah Dharma Bakti, dalam arti apa yang akan kamu lakukan, baktikan kepada bangsa negara. Dan sedangkan Satria, kami di sini memang membentuk para ksatria yang nantinya apabila dalam siklus kami, dalam orang Jawa, setelah menjadi ksatria itu akan menjadi raja. Maksudnya seandainya nanti ksatria nanti itu menjadi tingkat paling tinggi akan menjadi raja, seperti harapan Pak Kalem tadi di ruangan saya bahwa lulusan Akademi Kepolisian paling tidak bisa menjadi seorang raja. Raja dalam arti raja menjadi presiden Indonesia. Bijaksana. Nah, sedangkan Dharma itu harus dilaksanakan oleh ksatria dengan kebijaksanaan. Tidak cukup pandai, tapi juga perlu wise, mengerti, sehingga sikap itu bisa tertanam menurut taruna-taruna saya untuk menjadi pengayom pelindung masyarakat di masa depan. Punya mimpi, pemimpin punya mimpi. Pemimpin itu kalau saya analogan ya, kambing dipimpin singa akan mengaum. Singa dipimpin kambing akan mengembing. Maka seorang pemimpin harus ksatria, punya apa ya? Punya pride, punya kebanggaan, punya keberanian. Dan dia berani mengambil risiko, dan apa yang dilakukan bisa dipertanggungjawabkan secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional, dan secara sosial. Nah, ini Pak Dodo ini sudah
sampai ngoyot itu ya di sini itu ya. tahun. Nah, 17 tahun Pak Dodo. Kira-kira mau cerita apa dengan melihat selama 17 tahun ini ya, kalau lagunya siapa tuh yang jatuh bangun gitu ya. Lagu biar pet Siap, gimana Jenderal. itu? Siap, Jenderal. Terima kasih, Jenderal. Jadi pengalaman kami terkait dengan bagaimana Akpol dalam satu core-nya vokasi pendidikan D4, tentu Dharma Ksatria dan Bijaksana ini dengan konsepsi ilmu kepolisian, dengan nanti mereka harus terampil dan memiliki pengetahuan yang cukup nantinya sehingga bisa menjalankan seperti apa nantinya dharma mereka sebagaimana yang diamanatkan undang-undang pasal 13 khususnya tugas pokok Polri Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tentu dengan era sekarang maka mereka ini memang harus meresponnya dengan bijaksana. Ini susah sekali. Dan tentu dengan pemahaman yang utuh tentang fungsi kepolisian, filosofi kepolisian yang Jenderal selalu agungkan, bagaimana gelorakan terkait dengan apa sih sebenarnya polisi yang dimaksud itu, maka mereka harus gigih untuk mempertahankan itu. Dan dimulai dari diri sendiri. Diri sendiri, Jenderal. Bukan dari orang lain. Betul, Jenderal. Orang lain hanya mensimuli. Jadi mulai dari diri sendiri. Maka kalau tadi dikatakan oleh Pak Dodo, menjadi polisi ke depan itu harus profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Profesional artinya ahli, berbasis pada ilmu kepolisian. Cerdas itu kreatif, inovatif. Bermoral itu kejujuran, kebenaran, keadilan, kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin. Modern itu dinamis, bisa mengikuti perubahan zaman. Jadi kita semua ini di dalam pendidikan di Akpol tadi ya Pak Jimen, calon pemimpin kita menyiapkan tidak tiba-tiba. Tadi Pak Dodo cerita, siapa yang terbaik pun juga akan terlihat karena mereka dari pikiran, perkataan, perbuatan, dan hal-hal yang sehari-hari ditemukan, bukan dibuat-buat. Kita tidak mengajarkan kemunafikan, kita tidak mengajarkan hal-hal yang semu atau pseudo atau kepura-puraan, tetapi ketulus hatian, karena segala sesuatu yang dimulai dengan tulus hati akan menguatkan jiwa raga dan mencapai cita-cita. Ya Pak Giri, silakan. Yang terpenting dari seorang pemimpin itu sebenarnya dua. Berbuat kebaikan dan berbuat perbaikan. Jadi tiada hari tanpa kebaikan dan berbuat perbaikan. Perbaikan. Yang jadi persoalan kalau berbuat perbaikan, disitulah butuh kesatria, butuh kebijaksanaan gitu. Karena ketika melakukan perbaikan, risikonya adalah tidak banyak atau banyak orang yang tidak suka. Karena para kaum di zona nyaman atau comfort zone dan kaum status quo pasti akan mempertahankan privilege-nya. Ya, betul. Ya, jadi kalau pemimpin baru melakukan kebaikan, sesungguhnya bukan pemimpin, belum jadi pemimpin, baru jadi follower. Karena yang penting semua suka. Gitu. Tapi bukan safety player juga. Bukan safety player. Itu. Ya. Jadi pemimpin memang harus transformatif, berani belajar dan memperbaiki kesalahan masa lalu, belajar dan memperbaiki kesalahan masa lalu, karena masa lalu tidak selalu jelek. Yang baik kita tingkatkan. Yang kedua, siap menghadapi tuntutan, tantangan, ancaman, dan harapan di masa kini, dan tentu menyiapkan masa depan yang lebih baik. Tidak tinggal gelonggong, tinggal gelanggang jalan. Pemimpin itu bertanggung jawab. Transformasi itu proses panjang. Jadi nggak bisa transformasi dilakukan oleh pemimpin yang mencela-mencela. Gitu. Esok dele sore tempe bengi tahu. Nggak bisa. Proses panjang itu harus konsisten. Dan juga harus menjadi suatu kesadaran bahwa kita bukan hanya belajar dan berlatih, tapi menjadi pembelajar. We not only study or training, but learning. Learning by doing, learning by apa saja. Dan ini long life education. Teruslah menjadi pembelajar dan selalu semangat, sehat, dan smart.